Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita masih mendapatkan kasih kemurahan Tuhan lewat nafas kehidupan baru yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Sebelum kita hendak memulai serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita yang datang dalam perenungan pagi hendak mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Mari bersama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Dari istirahat malam kami yang panjang, Tuhan Yesus boleh sertai, Tuhan Yesus boleh berkati, Tuhan Yesus boleh jamah lindungi kami. Sehingga di pagi hari ini kami anak-anak Tuhan, masih boleh Tuhan percayakan, masih Tuhan boleh beri kesempatan untuk kami boleh berkarya di hari ini. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur akan hal ini Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami hendak memulai segala rangkaian aktivitas kami, sebagai orang beriman dan percaya, kami ingin mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran dan kekayaan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di hari Selasa, pagi hari ini, terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus pasal 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Injil Markus pasal 8, ayat yang pertama hingga 10, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Pembacaan perikop kita di pagi hari ini, kisah Yesus memberikan makan 4.000 orang, adalah kisah yang mungkin sudah familiar bagi kita. Kisah ini bahkan menjadi kisah favorit ketika dibawakan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebagian kita ketika kita membaca akan kisah ini, kita tertarik dan memahami bahwa kisah ini menitik beratkan pada suatu mujizat, pada suatu keajaiban, pada suatu kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam perjalanannya bersama dengan para muridnya. Hal ini memang wajar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dalam pembacaan kita di hari ini, kita akan melihat sisi lain yang Yesus ingin sampaikan lewat pembacaan dan kisah bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang di pagi hari ini. Ya saudaraku, dijelaskan bahwa dalam pembacaan kita di pagi hari ini, ada orang-orang yang mengikuti Yesus dengan kondisi kelaparan. Sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Oleh sebab itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hatinya melihat kepada orang banyak itu yang mengikutinya. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus sudah mengerti bahwa ada orang-orang yang mengikuti sampai 3 hari, ia tidak makan, mengapa tidak dari awal Yesus mau memberi mereka makan? Nah, pertanyaan ini saya dapatkan ketika saya membaca. Dijelaskan sudah 3 hari orang mengikuti Yesus. Yesus memahami bahwa mereka sudah mengikuti selama 3 hari. Lalu mengapa Yesus tidak memberi makan dari awal pada hari di mana orang-orang pertama
mengikuti Yesus. Nah, ternyata saudaraku ada maksud tersendiri. Mengapa Yesus tidak langsung memberi makan orang-orang yang mengikuti Yesus? Apakah maksud Yesus itu, saudaraku? Yesus mau menunggu respon dari murid-muridnya. Dan Yesus berharap agar murid-muridnya itu memiliki rasa peka, peduli. Mereka paham situasi yang terjadi, sehingga mereka tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus mengungkapkan bahwa dirinya penuh dengan belas kasihan di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, sontak respon murid Yesus menjawab di ayat yang keempat, berkata, "Bagaimana ya Tuhan, di tempat yang kering ini, di tempat yang sunyi, yang tidak banyak orang, kita dapat memberi orang makan sampai kenyang, atau memberi roti mereka sampai kenyang?" Nah, maksud jawaban dari murid Yesus pada saat itu, bagaimana di kondisi saat itu, kondisi sisa roti mereka hanya 7 roti dan beberapa ikan saja. Bagaimana caranya mereka bisa memberikan makan kepada orang sampai kenyang? Nah, saudaraku, dalam kondisi seperti itu pun, Yesus tidak berputus asa dan menggerutu dengan keadaan. Yesus mengambil 7 roti tersebut dan beberapa ikan, lalu mengucap syukur dan memecahkan roti, kemudian membagikan kepada para murid untuk dibagikan kepada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah Yesus bersama para murid di hari ini, ada sudut pandang lain yang ingin Yesus sampaikan selain hal mengucap syukur, yaitu tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai pengikut Yesus yang beriman, hal-hal sederhana ini memberi kepada yang kesusahan, selayaknya sudah menjadi tanggung jawab kita yang memiliki berkat lebih. Lewat umpama 7 roti yang secara nilai itu sedikit, namun ketika memiliki niat tulus untuk memberi, serta dilakukan dengan ungkapan syukur, maka pemberian itu menjadi berharga untuk kita, bahkan juga untuk sesama kita. Bahkan dikatakan di ayat yang tadi, terdapat banyak sisa. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa ketika kita memberi dengan seberapapun yang kita miliki, kita tidak akan kekurangan. Ini yang Yesus ingin katakan, ini yang ingin Yesus tanamkan kepada para murid, bahkan juga kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa memberi, peduli, mengasihi sesama yang butuh bantuan kita adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sebuah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Apakah hanya itu saja, saudaraku, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus? Tentu saja tidak. Kita juga diminta untuk memiliki rasa peka, peduli, bertanggung jawab dengan apapun yang kita kerjakan. Baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keberadaan kita dimanapun kita berada, dan juga pelayanan kita. Contohnya, seorang ayah ya harusnya bertanggung jawab untuk menjaga, menafkahi, memberikan layanan yang terbaik kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan realita yang terjadi ketika kita membaca berita atau menerima info, sering dijumpai seorang ayah tidak bertanggung jawab sebagai layaknya ia seorang ayah atau seorang suami. Ada yang memukuli istri, ada yang membunuh anak-anaknya. Nah, ini adalah bentuk ketidaktanggung-jawaban. Contoh lagi dalam pelayanan, jika memang kita terlibat dalam pengurus pelkat, komisi, sebagai jemaat juga yang setia, maka kita harus peka terhadap tugas tanggung jawab kita. Jika kita tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Pelayanan kita tidak akan berjalan dengan maksimal. Ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang melayani saja, bukan hanya sebagai pendeta, majelis, pelayan pelkat, tapi sebagai semua orang percaya di dalam Kristus. Karena kita masing-masing, kita memiliki tanggung jawab kita masing-masing. Nah, di pagi hari ini, Yesus menginginkan kita semua untuk memiliki rasa peka dan akan tanggung jawab apapun profesi, apapun keberadaan kita, yaitu dimulai dari diri sendiri. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bertanggung jawab dengan apapun yang kita jalani. Niscaya, apapun yang kita korbankan, jika kita lakukan dengan tulus, kita tidak akan berkekurangan atau kehilangan waktu, bahkan berkat Tuhan. Tuhan selalu memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Ada lagi ungkapan syukur kami di pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami belajar untuk tidak mencontoh sikap pesimis tentang keadaan. Biarlah kami tetap optimis meskipun ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan dalam diri kami. Ketika kami optimis dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan bertindak baik adanya. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman hari ini yang menguatkan kami, sehingga kami boleh melangkah, sehingga kami boleh melihat ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman bahwa Tuhan bersama dengan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak Tuhan akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Baik kami yang bekerja, kami yang melakukan aktivitas di rumah, kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang menikmati masa tua, kami yang masih dalam berpengharapan untuk menerima pekerjaan, kami yang dalam masa persekolahan, apapun yang sedang kami alami dan gumuli Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami di sepanjang hari ini ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dari pagi, siang, hingga malam kehidupan kami mau serahkan dan kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.